Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Linda. Pada video ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat SPLDV. Pada materi ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama kita akan belajar tentang konsep sistem persamaan linear dua variabel dan merubah soal cerita ke dalam bentuk matematika. SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kontekstual dengan membuat model SPLDV atau kita buat dengan model matematika. Yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan linear dua variabel dengan grafik. Nah, kita masuk ke pengertian variabel terlebih dahulu. Nah, variabel adalah simbol atau seringkali berupa huruf seperti X, kemudian Y, atau N yang mewakili nilai yang tidak diketahui atau dapat berubah dalam suatu persamaan, atau dapat disebut juga dengan peubah. Atau kalau saya sering bilang variabel itu adalah huruf, ya, huruf. Jadi variabel ini adalah mewakili suatu peubah ya yang bisa berubah-ubah. Nah, dia diwakili dengan huruf-huruf. Nah, bisa A sampai Z ya, atau X, Y, N, kemudian A, B, C, D, M, N, seperti itu. Kita lanjut. Misalnya ini ada 3 buku. Nah, ini buku ya. Nah, kalau si buku ini kita jadikan suatu variabel, ya, kita jadikan huruf, dia biasanya menjadi apa? Bisa A, bisa B, bisa C, nah bisa sampai Z. Ya. Nah, kemudian di sini ada 2 buah kardus. Nah, si kardus ini kita nggak tahu ada berapa buku di dalamnya. Maka kita tulis 2K. K itu adalah mewakili kardus. Ada 2 kardus. Nah, kalau ini tadi ada 3 buku berarti 3B. Nah, seperti itu ya. Mewakili B itu adalah variabelnya, mewakili dari buku. Kardus ini, K ini mewakili si kardus. Ada 2 kardus. Nah, si kardus ini ternyata jumlahnya semua keterangannya ada 150 dalam 2 kardus. Nah, jadi ada di satu kardus ada berapa? Ya udah tinggal ada karena ada 2. Semuanya jumlahnya 150, berarti tinggal kita bagi 2. Berarti kardusnya, setiap kardus adalah kita bagi 2, 150 dibagi 2. Jadi setiap kardus ada 75 buku. Nah, seperti itu. Ini penyelesaian dalam, kalau ini ada 1 ya. Hanya ada 1 variabel. Nah, ini pernah kita pelajari di persamaan linear 1 variabel. Ini adalah persamaan linear 1 variabel. Bagaimana nanti kalau 2? Berarti nanti kalau 2 ada 2 variabel, misalnya K dengan L, ya, seperti itu. Nah, dari ini kita dapat koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka, ya, angka atau bilangan yang di depan variabel. Mana koefisien dari 2K sama dengan 150? Nah, itu adalah 2. Koefisiennya adalah 2. Variabelnya variabel K. Ya. Koefisiennya adalah 2 dengan variabel adalah K. Nah, kemudian konstanta itu apa? Konstanta adalah angka yang tidak ada variabelnya, atau dia berdiri sendiri, tidak ada variabel apapun. Ya, ini adalah konstanta. Di 2K sama dengan 150 itu konstantanya adalah yang 150. Baik ya, mudah kan? Kita lanjut. Misalnya di sini ada 4 kardus kecil. Kita anggap ini 4 kardus kecil ya. Ini 4 kardus besar yang terbuka. Ada 3 kardus. Nah, kalau kita jadikan ada variabelnya, berarti ini adalah 3
Nah, kardus besar misalnya di sini kita anggap A ya. Nah, 3, maaf, bukan 3, tapi 4A ya, karena ada 4. 4A. Nah, sedangkan di sini ada 3 kardus yang kecil yang terbuka. Ada berapa? Ada 3, berarti 3B. Nah, seperti itu ya. Nah, koefisiennya yang mana? Kalau yang di sini, Terima koefisien kasih yang sudah mana? menonton. Yang Jangan lupa 4, ya. subscribe dan Kemudian variabelnya si aktifkan A. tombol loncengnya Koefisien untuk dari B mengetahui adalah video terbaru dari saya. 3, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Konstantanya wabarakatuh. tidak ada, seperti itu. Gimana? Mudah bukan? Kita lanjut. Nah, persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel atau PLDV merupakan suatu persamaan yang melibatkan dua variabel ya berpangkat 1 dengan bentuk umumnya adalah ini. AX plus BY sama dengan C. Nah, yang variabelnya bukan A sama B ya. Yang variabel adalah X dan Y. Sedangkan A dan B adalah koefisien ya. Kemudian C ini apa? Tadi C adalah, iya betul, konstanta. Nah, si A dan B ini nanti merupakan bilangan. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke cerita T1, cerita kontekstual. Nah, di kantin sekolah, Amar membeli 2 jenis jajanan, yaitu satu bungkus keripik singkong dan 2 bungkus keripik talas. Amar membayar sebesar 4.000 untuk 1 keripik singkong yang tadi dan 2 keripik talas. Nah, jika kita modelkan permasalahan tersebut dalam model matematika ya, itu seperti apa? Nah, tadi 1 bungkus singkong, ya, dia beli 1 bungkus singkong dan 2 bungkus talas. Dia bayar berapa? 4.000. Nah, bagaimana cara untuk kita buat dalam model matematikanya? Ya udah, singkong ini adalah satu variabel, talas pun satu variabel. Nah, kita ubah menjadi huruf aja ya. Singkongnya kita tulis sebagai S misalnya ya, karena huruf depannya S. Ya, S. Kemudian si talas kita ubah jadi T. Nah, berarti 1S. Kalau satu ya, koefisiennya 1, tidak perlu ditulis koefisiennya. Berarti kita hanya tulis variabelnya aja. Jadi S ditambah 2 talas, berarti 2T. Sama dengan dia membayar berapa? 4.000 rupiah. Nah, seperti itu. Nah, keterangannya S itu harga satuan keripik singkong ya, S makanya disebut S. Kemudian T-nya adalah keripik talas. Seperti itu. Ini adalah model matematikanya. Gimana, mudah? Kita lanjut ke cerita 2. Nah, di cerita 2, di suatu lahan parkir, tarif parkir motor adalah 2.000, mobilnya 5.000. Satu hari pengelola parkir menghitung pendapatan mereka yaitu sebesar 1.051.000. Nah, model matematikanya bagaimana? Nah, itu tadi ya. Motor kita anggap B. Mobil kita anggap A. Nah, ya. 5.000 A. Nah, kemudian 2.000 B. Sama dengan jumlahnya ini. Nah, kita sederhanakan jadi apa? Nah, ini 5.000, 2.000, dan 1.051.000. Ini kita sama-sama bagi menjadi, kita sama-sama bagi atau kita sederhanakan dengan dibagi dengan semuanya dibagi 1.000. 5.000 dibagi 1.000 itu adalah 5, berarti 5A. Kemudian 2.000 B kita bagi dengan 1.000, berarti ditambah 2B sama dengan 1.051.000 dibagi 1.000 adalah 1.051. Nah, ini adalah model matematika yang sederhananya. Nah, A itu A bayar parkir mobil, yang B banyaknya motor yang parkir. Seperti itu. Mudah kan? Baik, soal latihan. Terdapat 2 jenis set makanan untuk program diet. Jenis A memiliki kalori sebesar 200 kilokalori ya, kakal.
KK itu kilokalori, dan jenis D memiliki kalori sebesar 250 kilokalori. Nah, program diet ini mengharuskan Dini mengkonsumsi 120 kilokalori. Nah, untuk latihan ini silahkan dijawab di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut ke grafik PLDV, persamaan linear dua variabel. Sama seperti halnya fungsi linear dan persamaan garis, kita menyajikan PLDV ke dalam koordinat kartesius, maka bentuk grafiknya adalah nanti sebuah garis. Kemudian kita harus mencari paling tidak dua pasang titik koordinat yang memenuhi persamaan. Cara paling mudah dengan mencari titik potong pada sumbu koordinat. Nah, contohnya adalah gambarlah grafik persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Baik, seperti ini kita akan menyelesaikannya ya. Nah, yang pertama kita cari perpotongan dengan sumbu x. Nah, sumbu x. Karena kita mencari sumbu x, maka y-nya kita sama dengan kan 0. Ya, y-nya kita sama dengan kan 0. Jadi kita tulis seperti ini. 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ini kita jadikan 0 y-nya ya, berarti 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Berarti 2x ditambah 3 kali 0 adalah 0, sama dengan 12. 0-nya udah nggak usah kita anggap ya, berarti sisa 2x sama dengan 12. Kita mencari nilai x, berarti x sama dengan 12. Di sini berapa di depan x? Koefisiennya 2, berarti kita bagi dengan 2. Kalau nanti koefisiennya 5, di sini koefisiensi x, berarti nanti baginya dengan 5, ya, sesuaikan dengan koefisien di depan x. Berarti x sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Ya, maka koordinatnya adalah 6, si x-nya 6, ya. 6,0, y-nya 0. Nah, sekarang kita cari perpotongan di sumbu y. Nah, tadi kalau di sumbu x, y-nya sama dengan 0, berarti kalau di sumbu y, x-nya kita jadikan 0, ya. Kita jadikan x-nya 0. X sama dengan 0. Kita tulis lagi persamaannya, itu 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ingat, x yang kita jadikan 0, berarti 2 dikali berapa? Betul, 0 ditambah 3 kali y sama dengan 12. 3 kali itu sama aja 3y ya. 2 kali 0-nya adalah 0. Seperti tadi, ditambah 3y sama dengan 12. Habis itu gimana? Iya betul, adalah 3y sama dengan 12. Kita cari apa? Cari betul y sama dengan 12 dibagi berapa? Dibagi 3. Kenapa 3? Betul, karena 3-nya adalah koefisien dari y. Kalau dia ada 5 berarti dibaginya dengan 5. Kalau 10 bagi 10. Seperti itu ya, berarti y-nya sama dengan berapa? Y-nya adalah sama dengan 4. Maka titik koordinatnya berapa? Ingat, titik koordinat itu x, y ya, titik koordinat, maka x-nya dulu. X-nya tadi berapa sih? 0 ya, berarti 0,4 ya. Maka titik koordinatnya adalah yang ini, 0,4. Nah, itu ya, titik koordinatnya adalah 0,4. Kita lanjut. Nah, grafik persamaan dari 2x tambah 3y sama dengan 12 adalah, nah kita tulis lagi titik koordinatnya. Yang pertama tadi 6,0, yang kedua adalah 0,4. Nah, tinggal kita tulis di koordinat kartesius ini. Yang pertama 6,0, x-nya 6 ya. Ini x-nya 6, y-nya 0. Ya, ini x, y, ingat ya, titik koordinat itu x, y. 6,0 berarti di sumbu x, ini adalah sumbu x, jangan lupa ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, maka kita cari 6 dulu, titik 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini titiknya. Ya, titiknya di sini. Titik 6,0 itu sini. Kemudian yang kedua, titik 0,4. Y-nya yang 4 ya, berarti Y-nya di sini 1, 2, 3, 4 di sini ya. Nah, sudah kita dapat titiknya.
Ya, berarti kita tinggal tarik garis titik ini yang tadi. Ya, 6 dengan 4. Ya, kita tinggal tarik garis pakai penggaris ya. Nah, kebetulan ini. Nah, seperti ini. Ini adalah garis persamaan dari 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ini adalah grafik dari persamaan linear dua variabel, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 12. Itu ya. Atau kita bisa tulis-tulis sebelah sini ya, biar kalian lebih mengerti. Di sini adalah titiknya 0,4. Yang di sini 6,0. Ini ya, 0,0 ini 0,0. Oke, nah ini latihannya. Grafik PLDV silakan kalian selesaikan. 3x ditambah y sama dengan 9. Mudah ya. Silahkan kalian nanti cari perpotongan dengan sumbu x-nya dan perpotongan dengan sumbu y-nya. Kemudian kalian buat grafiknya. Sekian pembelajaran kali ini tentang sistem persamaan linear dua variabel, yaitu merubah bentuk cerita ke dalam bentuk matematika pada SPLDV dan membuat grafik PLDV atau persamaan linear dua variabel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.